salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi Papua yang diwakili oleh Ketua Bidang Fatwa Dr. saya lupa namanya tadi, Ahmad Muhammad Farid Wahid. Kita beri aplaus. Yang saya hormati alim ulama, yang saya hormati dan kasihi seluruh ulama, alim ulama, sesepuh, bini sepuh yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kerom, Kiai Mahfud Mudor. Kita beri aplaus. Yang saya hormati Ketua Bapenda Kabupaten Kerom, Bapak Kapolres Kerom, Bapak Dandim atau yang mewakili. Saya perkenalkan Pak Kapolres AKBP Christian Ayer. Beliau adalah seorang putra dari mantan Kapolda Papua Donald Ayer. Jadi bukan orang baru juga di Papua. Yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Kerom beserta seluruh pemuka agama dari berbagai lintas agama, dan Pastor Dekan, Dekanat Kerom, Ketua Klasis Kerom, PHDI Kerom, dan semua persekutuan gereja-gereja yang hadir. Yang saya hormati Bapak Sekda Kerom, Bapak Trisiswanda Indra, dan para asisten, Bapak Asisten 2, para pimpinan OPD yang hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak Kerom yang baru, Bapak Yohanes Nah, sebelumnya di Kabupaten Asmat, baru saja di Kerom, sudah 1 bulan ya Pak, 1 bulan. Yang saya hormati dan saya kasihi seluruh pimpinan Ormas, BKMT, seluruh Ormas Islam mulai dari Nahdlatul Ulama, LDII, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan berbagai ormas lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk Ketua BKMT hadir ya, Badan Pertama Majelis Ahli Kabupaten Kerom, Ibu, bapaknya ada di depannya ya, Ibu Harini. Nah, saya perkenalkan Ketua BKMT, silakan berdiri Bu. Bapaknya silakan berdiri. Para hadirin undangan yang berbahagia yang dirahmati Allah. Mengawali sambutan saya, tentu saya mengajak kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul sehat dan agenda musda ini bisa kita laksanakan. Karena agenda ini menjadi penting bagi seluruh ormas Islam di Kabupaten Kerom, begitu penting. Kalau tidak bisa meluncur tahun depan. Kalau tidak dilaksanakan tahun ini meluncur, geser tahun. Jadi bisa terlaksana itu artinya bahwa harapan dan doa kita itu betul-betul didengar oleh Tuhan dan dijawab. Hingga kita bisa melaksanakan musda ini tepat waktu. 2017-2022, 5 tahun. Ya, kalau sudah tahun depan berarti ada PLT yang masuk. Ya kan? Jadi ini benar-benar kita bersyukur ya. Karena apa? Di akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Bidang Fatwa, kita benar-benar padat. Kerom ini sangat padat dengan agenda-agenda umat. Tahun lalu tidak seperti ini, tapi tahun ini hampir semua agama itu melakukan agenda-agenda penting di bulan November, Oktober, November, Desember. Saya tidak tahu kenapa ya.
Hari ini tabrakan sebenarnya tabrakan dengan pelaksanaan sidang klasis GKI Sengi. Ya, terima kasih Pak Sekda karena sudah melakukan komunikasi dengan pihak Sinode dan pihak klasis GKI Gero, sehingga acaranya bisa dimundur besok, sehingga besok saya bisa di Sengi. Ada juga konferensi gereja Gidi. Itu harus di bulan ini, mungkin sekitar minggu depan. Seluruh gereja Gidi di Kabupaten Gero akan melaksanakan agenda besar. Kemarin pentabisan gereja Aksa 14 Bapak Uskup Jayapura Monsignor Deola Balajar naik. Itu terjadi di hari Minggu. Berbagai agenda keumatan ini terjadi di bulan dan minggu yang berdempetan. Ini saya bertanya-tanya, ada apa dengan umat ini? Tapi itu artinya ada kebangkitan umat. Ada kebangkitan umat di Kabupaten Gero. Tetapi kebangkitan itu jangan sampai terjadi seperti jamur di musim hujan. Setelah itu tidur lagi umatnya. Kebangkitan umat ini menjadi cita-cita besar kita semua. Karena warga Kirong itu adalah umat dari seluruh agama yang ada. Masyarakat Kirong itu siapa? Basisnya ada di dalam masjid, ada di dalam rumah ibadah. Itu basis dari seluruh umat, dan yang adalah warga negara Indonesia di Kabupaten Gero. Jadi kalau umat sudah bangkit, sebenarnya itu kebangkitan Gero itu terjadi. Amin. Maka dalam berbagai kesempatan di beberapa acara saya selalu menitipkan pesan untuk seluruh agama, seluruh rumah ibadah tidak hanya melakukan hal-hal yang berbau rohani, kegiatan kerohanian saja, tetapi hendaknya diisi dengan hal-hal yang kontekstual dan aktual dengan persoalan-persoalan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya persoalan ekonomi yang sedang lesu yang dialami oleh umat. Hendaknya organisasi keagamaan melaksanakan kerja-kerja program-program yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan umat. Ekonomi umat harus bangkit. Banyak umat itu menjadi pasif, menjadi jauh dari rumah ibadah, mungkin juga karena persoalan ekonomi. Banyak umat itu menjadi tidak berpartisipasi, mungkin juga karena di rumah tidak ada beras, mungkin juga di rumah tidak ada pakaian yang layak dipakai untuk ke rumah ibadah. Berbagai macam persoalan itu bisa menyebabkan umat yang sebenarnya rindu untuk datang kepada Tuhannya itu jauh dari situ. Sehingga tugas kita hari ini bagaimana membawa mereka yang hilang, yang jauh ini datang dekat dengan Tuhannya dengan cara-cara yang kontekstual dan betul. Banyak persoalan itu, salah satu adalah kemiskinan dan juga ekonomi. Sehingga saya harapkan musyawarah ini tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menyusun program-program kerja yang bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam hal pertama yaitu terkait dengan ekonomi umat. Misalnya apa? Mengaktifkan zakat di Kabupaten Gero. Pasnas, lewat Pasnas. Ini harus segera
juga mengaktifkan organisasi atau bidang-bidang kerja yang bersentuhan dengan ekonomi, itu diaktifkan. Karena ada program bantuan pemerintah yang akan turun ke basis-basis umat, seluruh umat beragama untuk menggerakkan ekonomi umat. Kalau kita beresin ekonomi, yakin sekali bahwa umat itu akan bergerak sendiri. Karena apa? Yang kita mau tingkatkan adalah tadi potensi umat. Atau potensi apa? Ya, potensi umat menuju ke ekonomi yang bermartabat. Bermartabat seperti apa? Kita bermartabat ketika kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, orang akan melihat martabat kita. Kalau kita masih bergantung pada daerah lain, misalnya hasil pertanian kita masih antar ke Jayapura, pasar kita belum aktif, para petani belum mendukung program pemerintah untuk mendukung Afijam sebagai sentra ekonomi, kita masih setiap pagi ngantri di Jayapura, berarti kita belum sampai ke bermartabat. Karena di sana apa? Kita ditipu tengkulak. Betul. Tengkulak datang beli pinang atau beli buah-buahan, waktu masih berbunga sudah beli lapis pohonnya semua. Setelah pohonnya sudah tua, buah pinang sudah tua, harganya sudah berbeda dengan harga waktu masih berbunga. Sehingga ini saya titip pesan kepada MUI Kero, pada ormas-ormas, pikirkan ini, bagaimana itu umat mandiri. Potensi umat yang ada ini ditingkatkan sehingga menjadi mandiri dan bermartabat. Mandiri dulu, baru kita akan bermartabat. Karena orang lain melihat derajat kita. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak berbicara karena semua sudah diborong sama Ketua MUI Kero dan Ketua Bidang Fatwa, sudah diborong semua. Sehingga Bupati tidak perlu lagi bicara. Saya hanya titip yang tadi. Kemudian Kerom ini menurut orang Indonesia Mini, betul kan? Betul kan? Betul, Kerom ini Indonesia Mini. Itu benar. Karena banyak suku sekali dari semua pulau di Indonesia ada di sini. Semua agama, 5 agama sudah ada di sini. Semua agama di Indonesia sudah ada di Kero. Belum ada itu yang belum masuk, itu yang Konghucu ya, belum ada. Buddha sudah ada. Berarti potret Jayapura dengan Kero ini yang mirip dalam hal keumatan, dalam hal keberagaman. Sehingga yang harus didorong adalah semangat kebinekaan. Karena sudah beragam. Ini harus didorong adalah semangat kebinekaan. Semangat persatuan, semangat kerukunan, moderasi umat beragama. Ini harus didorong terus. Karena potensi gesekan itu ada di dalam kehidupan masyarakat. Karena perbedaan itu sebuah keniscayaan. Nah, tugas kita semua adalah bagaimana mendekatkan silaturahmi antara seluruh pemuka agama ini. Selalu duduk ngopi-ngopi gitu, rangkul-rangkulan lah, ngopi rangkul-rangkulan gitu. Seperti yang selama ini dikerjakan oleh Ketua MUI ini sudah bagus. Ketua MUI ini luar biasa, kita beri aplaus. Harapan saya Ketua MUI yang nanti terpilih itu tidak jauh-jauh dari beliau punya kepemimpinan, leadershipnya beliau ini tidak jauh-jauh dari situ. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah seorang nasionalis. Yang kedua, religius. Yang ketiga adalah humanis. Saya ulang. Pemimpin karena Kerom ini begitu beragam, di tapal batas negara, di tanah Papua. Jadi 3 hal ini harus melekat dalam setiap pemimpin agama. Nasionalis, religius, dan humanis. Mengapa
Kenapa demikian? Karena kita berada di Kerom yang adalah tapal batas negara dan itu di tanah Papua. Jadi 3 prinsip ini hendaknya dimiliki, 3 karakter atau sifat atau kualitas manusia ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin agama dari agama manapun, harus melekat 3 prinsip. Kalau dengan demikian maka Papua yang orang bilang adalah surga kecil yang jatuh ke dunia itu benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kerom. Karena apa? Karena manusianya itu hidup guyup, rukun, damai, sentosa. Surga itu hadir di situ. Ketika manusia, ini saya ingat kata-kata Pak Mudo, ketika manusia rusak maka seluruhnya akan rusak, termasuk alam semesta. Kalau manusia itu semua baik-baik, bermanfaat kepada satu sama lain, kepada sesama, yakinlah bahwa kehidupan itu baik. Selamat melaksanakan musyawarah keempat Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai selesai. Memilih pemimpin untuk 5 tahun berikut, untuk memimpin umat Islam Kabupaten Kerom. Bekerja sama dengan pemerintah dan juga hidup berdampingan secara harmoni dengan seluruh suku, bangsa, dan agama yang ada di tanah Papua. Menjadikan Kerom adalah tanah damai, surga kecil yang jatuh ke dunia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya Bupati Kerom, Peter Busbagel, mengundang Ketua Fatwa untuk maju ke depan dan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kerom untuk bersama-sama kita membuka kegiatan ini sehingga bisa berjalan sampai selesai. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita. Mengakhiri sambutan saya sebelum membuka, saya menyampaikan selamat bermusyawarah. Welcome Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tande Isan Kefase bersatu bersepakat untuk membangun. Bersama-sama kita memukul Bismillahirrahmanirrahim. Musda 4 MU Kabupaten Kerom resmi dibuka. Wadah musyawarah para ulama, duama dan cendekiawan muslim berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan, mewujudkan tuntunan dan menuntun kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian tugas daripada Majelis Ulama Indonesia yang ketiga adalah menjadi penghubung antara ulama dan umarat atau pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Yang keempat, meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Untuk itu, demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka perlu diadakan musyawarah di semua tingkatan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia, baik pusat maupun daerah. Dan alhamdulillah, hari ini atas izin dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, MUI Kabupaten Kerom melaksanakan musyawarah daerah dengan tema meningkatkan potensi umat menuju Kerom yang bermartabat. Hadirin Bapak Bupati yang dirahmati dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang melatar belakangi tema yang diadakan pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia telah mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan ketakwaannya. Bahwa tiap diri kita ada dua potensi yang sama-sama kuat, yaitu potensi baik dan potensi jahat. Informasi langit ini seharusnya memberikan kompas bagi kita dalam menentukan arah kehidupan bagi kita, baik secara individual ataupun secara sosial. Karena itulah Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, apakah kita akan meningkatkan potensi baik yang membawa keberuntungan dan kemaslahatan, ataukah memberikan potensi buruk, membiarkan potensi buruk menguasai diri kita dan membawa kerusakan dan kehancuran. Secara tegas dengan tema ini, MUI Kabupaten Kerom memilih pemilihan yang pertama. Yang kedua, alasan kami mengetengahkan tema ini adalah kesadaran bahwa aset paling berharga yang dimiliki setiap daerah, bahkan suatu bangsa, adalah potensi manusianya. Sehingga daerah manapun atau bangsa apapun yang tidak memfokuskan diri pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pasti ia akan menjadi daerah yang tertinggal atau bangsa yang terbelakang. Karena itulah MUI merasa perlu mengambil bagian bersama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pribadi umat sebagai hamba Allah sekaligus sebagai makhluk ciptaannya, baik secara personal ataupun secara sosial. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada Bapak Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kerom atas dukungan yang sangat luar biasa yang telah mengamanatkan kepada kami untuk melaksanakan musda dengan sebaik-baiknya tanpa intervensi pihak manapun dan kepentingan apapun kecuali kepentingan umat dan masyarakat. Maka amanat itu saya teruskan kepada seluruh peserta musda pada hari ini agar bermusda dengan sehat, semangat dan hikmat sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat, berkat dan maslahat untuk umat dan masyarakat Kerom yang bermartabat. Demikian, namun sebelumnya izinkan kami mengikuti ketua panitia untuk berpantun. Makanlah oncom dengan beladi satu di dalam peti. Bangunlah Kerom dengan hati, pasti hidupmu akan diberkati. Betapa hati riang gembira mendengar Pak Bupati punya rencana umrohkan para tokoh agama. Insya Allah segera terlaksana. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي بحبك